Dia terharu bahwa 4 orang ini masih menyebutnya Sute, kemudian ia bertanya. Mabin Lomo sendiri membantunya, mengapa kalian memusuhi putri yang mewakili kerajaan itu? Mabin Lomo iblis tua juga akan kami basmi, bentak seorang murid Inko San dengan muka merah penuh kebencian. Han Han diam-diam terkejut. Mengapa kalian memusuhi suhu kalian sendiri? Kalau kalian memusuhi kerajaan Manchu, hal ini aku tidak heran. Agaknya kau belum mendengar akan peristiwa busuk yang menjadi rahasia iblis tua itu, Han Sute. Engkau tentu sudah tahu bahwa kami semua murid Inko San adalah orang-orang yatim piatu. Aku tahu, orang tua kalian, seperti juga orang tuaku, terbunuh oleh pasukan Manchu, kata Han Han. Bukan. Sang Biao memotong cepat sambil menggoyang tangan. Mungkin orang tuamu terbunuh oleh pasukan Manchu, akan tetapi orang tua kami semua sama sekali tidak terbunuh oleh pasukan Manchu, melainkan dibunuh secara diam-diam oleh Mabin Lomo. Han Han benar-benar terkejut sekali mendengar ini. Iblis tua bangka yang busuk itu. Dia dahulunya memusuhi penjajah Manchu, dan untuk dapat membentuk pasukan kuat, dia sengaja memilih anak-anak yang berbakat baik. Menggunakan keadaan yang kacau membunuh orang tua kami dan kemudian menolong kami dengan pernyataan bahwa orang tua kami dibunuh orang-orang Manchu. Kami masih terlalu kecil untuk mengerti akan tipu muslihatnya ini. Akhir-akhir ini dia menjadi pencilat Manchu sehingga kami merasa heran sekali dan akhirnya kami dapat mengetahui rahasianya yang membocor dari istana. Tentu saja kami menjadi sakit hati kepadanya sehingga kami bersumpah selain memusuhi penjajah juga akan membunuh bekas guru yang juga pembunuh orang tua kami itu. Han Han mengangguk-angguk. Baru sekarang ia mengerti mengapa murid-murid Inko San menyerbu kota raja. Jadi kalian menyerbu kota raja, membebaskan tawanan-tawanan, juga dengan maksud untuk mengacau kota raja dan sekalian mencari Mabin Lomo. Sang Biao berseri wajahnya. Kau sudah mendengar akan penyerbuan itu? Kami kehilangan belasan orang saudara, akan tetapi kami berhasil membebaskan banyak tawanan. Kini saudara-saudara kami sebagian sudah menyeberang ke Sichuan, maka kami mendengar bahwa engkau telah membantu perjuangan dan bahkan menjadi panglima di Sichuan. Kami yang masih tinggal di sini, mendengar bahwa puncak Taihengsan akan dijadikan tempat pertemuan antara pemerintah dan tokoh-tokoh Kangoi. Maka kami menghadang di sini untuk menyerang Mabin Lomo. Tadi ketika kami tahu bahwa putri Nirahai iblis betina itu datang, kami segera menyerangnya. Siapa tahu dia luar biasa lihainya. Han Han menggeleng-geleng kepala. Kalian ini bernafsu besar dan bercita-cita muluk, akan tetapi kalian bukanlah lawannya, bahkan kalian berempat takkan mampu mengalahkan Mabin Lomo. Masih ada 5 orang saudara kami di bawah. Sang Biao membentak. Han Han menghela napas. Aku tidak akan mencampuri urusan kalian. Kebetulan aku bertemu dengan kalian di sini karena memang aku ingin sekali bertanya. Ketika kalian menyerbu kota raja membebaskan para tawanan, terdapat pula adikku Lulu yang ikut melarikan diri. Di manakah dia sekarang? Oh, dia? Puteri Manchu itu. Wah, dia hebat sekali, kata Sang Biao dan 3 orang saudaranya mengangguk-angguk. Hanya karena bantuan dia maka kami dapat menyelamatkan diri keluar dari kota raja, dan hanya belasan orang yang gugur. Agaknya iblis betina Nirahai sendiri segan untuk bersikap keras setelah dia turun tangan membantu kami. Jadi dia adikmu, Han Sute? Sungguh menyesal sekali. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Karena begitu kami semua berhasil keluar dari kota raja, dia menghilang. Han Han menghela napas panjang. Dia sudah menduga akan hal ini. Adiknya itu terlalu keras kepala, keras hati dan ingin bebas.
tentu saja tidak mau bersatu dengan orang-orang ini. Entah kemana sekarang terbangnya bocah itu. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Ku nasihati saja agar kalian tidak terburu nafsu mengandalkan kepandaian. Mabin Lomo lihai sekali, juga bekas guru kalian itu mempunyai banyak kawan yang hebat. Kalau memang kalian ingin berjuang, tempat kalian adalah di Sichuan, di mana dapat dihimpun kekuatan untuk menghadapi musuh, dan selamat berpisah. Han Han menggunakan kepandaiannya. Sekali mencelat ia telah berkelebat lenyap dari depan 4 orang itu yang memandang terbelalak. Menengok dan mencari-cari ke sana kemari kemudian saling pandang dengan melongo. Sukar mereka percaya bahwa pemuda yang kakinya hanya tinggal sebuah itu dapat bergerak secepat itu. Sambil berloncatan, Han Han berpikir. Pertemuan di puncak Tai Heng San. Pertemuan apakah itu? Apa pula yang akan dilakukan oleh putri Nirahai yang lihai dan cerdik luar biasa itu? Ia tertarik sekali, apalagi dia mengharapkan bahwa Lulu akan hadir pula di pertemuan aneh itu. Dengan penuh harapan, Han Han lalu mendaki puncak Tai Heng San, akan tetapi memilih jalan yang sunyi karena dia tidak mau mengunjungi pertemuan itu secara berterang. Dia tidak mau melibatkan diri, dan keinginan satu-satunya pada saat itu hanyalah mencari adiknya, Lulu. Ia pun bergirik kalau teringat akan cerita bekas saudara-saudara seperguruannya tadi akan kekejian hati Mabin Lomo. Kiranya kakek iblis itu hendak membentuk pasukan terdiri dari murid-muridnya yang mengandung hati dendam kepada pemerintah Manchu dengan cara membunuh orang tua dan keluarga calon para muridnya secara diam-diam. Kemudian menolong calon murid itu dan mengatakan bahwa keluarga si murid dibasmi orang Manchu. Cara mengobarkan anti Manchu yang amat curang, licik dan keji. Lebih menjijikan lagi, setelah melakukan perbuatan yang tidak mengenal peri kemanusiaan itu. Akhirnya kini Mabin Lomo dan Toat Beng Chiu Sian Li malah membalik, mengkhianati perjuangan sendiri dan menjadi kaki tangan Manchu. Makin dikenang, makin sakit rasa hati Han Han. Bukankah kedua orang nenek dan kakek itu merupakan orang-orang terakhir di dunia ini yang masih berbau keluarga nenek moyangnya sendiri? Merupakan orang-orang yang masih ada hubungan dengan keluarga Suma yang terkenal jahat di masa lalu? Teringatlah ia akan cerita yang didengarnya dari mulut Mabin Lomo sendiri ketika ia masih menjadi murid Inko San di pegunungan Tai Heng San ini. Arca yang dipuja di Inko San adalah Arca Sumakiat, guru Mabin Lomo atau ayah dari Sumahoat si Dewa Cabul atau kongkongnya sendiri. Jadi Mabin Lomo adalah murid dari kakek buyutnya. Adapun nenek iblis Toat Beng Chiu Sian Li adalah seorang selir dari kakek buyutnya itu. Baru murid dan selir saja sudah merupakan dua orang iblis yang kejahatannya sukar dicari bandingnya. Dapat dibayangkan betapa luar biasa jahat dan kejinya keluarga Suma itu sendiri. Pantaslah kalau dia, sebagai keturunan keluarga Suma, kini selalu hidup merana dan menderita sengsara. Agaknya Tian telah menghukumnya atas dosa-dosa yang dilakukan nenek moyangnya. Setelah Han Han tiba di puncak Tai Heng San, di lembah Inko San, dari jauh ia sudah melihat banyaknya orang yang berkumpul di situ. Ia cepat menyelinap dan berindap-indap mendekati pekarangan lebar di mana berkumpul banyak orang yang duduk di bangku-bangku membentuk lingkaran. Mereka itu terdiri dari orang-orang yang sudah tua dan bersikap penuh wibawa. Para tamu itu menghadapi pihak tuan rumah yang merupakan rombongan yang duduk di atas bangku-bangku di depan pondok. Dan mereka ini adalah putri Nirahai sendiri yang ditemani oleh Mabin Lomo sebagai pemilik Inko San tempat mereka mengadakan pertemuan. Toat Beng Chiu Sian Li, Kang Tao Kui Gak Liat, dan kedua orang pendeta lama dari Tibet yang lihai, Tian Tok Lama dan Tian Li Lama.
Han-Han yang bersembunyi dekat tempat itu dapat melihat jelas dan sebagian di antara para tamu ada yang telah dikenalnya. Dari pihak Xiao Lim Pai hadir Cheng Chu Hwasyo penjaga kuil Xiao Lim Si. Yang menjadi sute Cheng San Hwasyo ketua Xiao Lim Pai ditemani dua orang kakek yang setelah Han-Han ingat-ingat ternyata ia mengenalnya sebagai dua orang di antara Kang Lam Sam Eng, tiga pendekar Kang Lam. Dahulunya tiga pendekar itu adalah Ku Cheng Tiam kakek yang pendek kecil itu, Lim Xian yang tinggi besar, dan orang ketiga adalah seorang wanita cantik Bok Him yang telah diperkosa Gak Liat Si setan botak. Dan bahkan yang terakhir bertemu dengan Han-Han ketika wanita yang menjadi gila itu membobol kamar penyiksa diri di Xiao Lim Pai dan melarikan diri membawa anaknya. Han-Han merasa heran mengapa dalam pertemuan penting ini, hanya Cheng Chu Hwasyo dan dua orang tokoh Xiao Lim Pai bukan pendeta ini yang hadir. Mengapa lima orang tokoh Xiao Lim Chit Kiam tidak hadir pula? Han-Han memperhatikan terus para tokoh yang hadir sebagai tamu. Ia melihat pula tokoh-tokoh Hoa San Pai yang merupakan tosu-tosu tingkat 3. Tiga orang tosu galak yang pernah bentrok dengan dia dahulu, yaitu Lok Senju dan Bok Senju. Agaknya tiga orang kakek ini mewakili guru mereka, ketua Hoa San Pai untuk hadir di inkosan ini. Selain kedua rombongan wakil Xiao Lim Pai dan Hoa San Pai, masih banyak terdapat wakil-wakil dari partai-partai persilatan lain. Bahkan di antara mereka pula orang-orang dari Pelian Kaipang dan tokoh-tokoh pejuang yang pernah ia jumpai di Sichuan. Kini dia memperhatikan Nirahai dan makin kagumlah hati Han-Han. Benar-benar amat hebat gadis itu. Masih amat muda, wajahnya cantik jelita seperti bidadari. Kadang-kadang demikian lembut seperti setangkai mawar yang bergoyang-goyang perlahan terhembus angin, kadang-kadang membayangkan kekerasan yang melebihi baja pilihan. Semuda dan secantik itu telah menjadi seorang pemimpin besar. Bahkan kini mengumpulkan para tokoh perjuangan dan para wakil-wakil partai persilatan yang jelas merupakan musuh-musuh besarnya. Demikian beraninya gadis ini. Apakah hendaknya mengumpulkan para pejuang yang bagi puteri itu tentu dianggap pemberontak-pemberontak ini? Diam-diam Han-Han merasa khawatir. Puteri ini terkenal cerdik sekali dan ahli siasat yang pandai mengatur tipu-tipu muslihat. Jangan-jangan setelah dikumpulkan di sini, para pejuang dan tokoh partai-partai besar ini akan dibasmi. Han-Han berlaku waspada dan siap sedia. Kalau benar seperti itu siasat Nirahai, biarpun dia sendiri tidak peduli lagi akan perang, terpaksa dia akan turun tangan menentang kecurangan besar ini. Pada saat itu, agaknya semua tamu telah mengambil tempat duduk dan terdengarlah suara lantang akan tetapi merdu dari mulut puteri tersebut. Han-Han memandang penuh perhatian dan mendengarkan dari tempat sembunyi. Ia menjadi heran mendengar suara gadis jelita itu, karena biarpun gadis itu bukan berbangsa Han, akan tetapi suaranya sama sekali tidak kaku. Bahkan kata-katanya teratur dengan rapi, tanda bahwa gadis itu memiliki pengertian yang baik tentang kesusastraan. Atas nama kerajaan Cheng Tiao yang Jaya, kami yang bertugas sebagai wakil kaisar dalam hal ini menghaturkan banyak terima kasih kepada para Lo Chiampu dan para Eng Hiong yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk datang berkumpul dan bersama-sama menciptakan perdamaian, persahabatan dan kerjasama demi kesejahteraan rakyat jelata. Han-Han mendengarkan dengan kagum. Puteri itu benar hebat. Selain kata-katanya terdengar rapi teratur, juga nadanya membujuk dan memuji-muji orang. Suaranya mengandung dasar ketenangan sehingga amat menarik perhatian mereka yang mendengarnya. Selanjutnya, secara singkat namun padat dan dengan kata-kata teratur baik, puteri itu menjelaskan mengapa pemerintah kerajaan Manchu mengulurkan tangan untuk mengajak damai dengan para orang Gak terutama dengan partai-partai besar.
Rakyat sudah terlalu lama hidup tertekan dan menderita sengsara akibat perang, katanya. Karena itu, mengapa perang yang menyengsarakan itu dilanjut-lanjutkan? Lebih baik semua tenaga rakyat dikerahkan untuk membangun demi kesejahteraan hidup rakyat, di bawah pimpinan pemerintah Cheng Yang Jaya. Dan yang memang sudah ditentukan oleh Tian untuk memimpin rakyat jelata mencapai kemakmuran. Sejam lebih puteri itu bicara dengan lancar dan tidak membosankan para pendengarnya. Wajah itu demikian cantik jelita seperti setangkai mawar sedang mekar dengan segarnya. Siapakah yang tidak terpikat dan siapakah yang akan bosan memandang? Sepasang mata itu berkilat-kilat penuh semangat dan gairah hidup. Bibir yang bergerak-gerak ketika bicara itu demikian manis, semanis kata-kata yang keluar secara teratur dan indah. Seolah-olah gadis itu bukan sedang berpidato melainkan sedang mendeklamasikan sajak-sajak indah. Tubuhnya agak bergoyang, sesuai dengan sikap kewanitaannya. Mengingatkan para pemandangnya akan batang pohon yang liu terhembus angin musim semi, meliuk-liuk dengan lemas dan indahnya. Setelah membeber rencana kerja pemerintah dan memberikan janji dengan sumpah bahwa pemerintah tidak akan mengganggu hak milik para tuan tanah, dan tidak akan mengganggu milik rakyat, tidak akan memeras rakyat dengan pajak berat seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh kaisar-kaisar dahulu. Berjanji pula akan menumpas semua kejahatan yang menghimpit penghidupan rakyat, menumpas para pencopet, pencuri, perampok dan mereka yang masih memberontak. Terdengar puteri jelita itu berkata, hendaknya cuy sekalian tidak membesar-besarkan perbedaan suku bangsa. Kita seluruhnya merupakan bangsa yang besar, dan jangan terpengaruh oleh perpecahan-perpecahan yang ditimbulkan oleh para pemberontak. Kita semenjak dahulu merupakan kesatuan suku bangsa yang menjadi bangsa besar. Tentu cuy sekalian masih ingat akan nama seorang pahlawan dan pendekar yang tiada bandingnya selama sejarah berkembang. Siapa yang tidak pernah mendengar nama julukan pendekar besar Suling Emas? Siapa pula yang tidak tahu akan sepak terjangnya, yang tidak memperbedakan bangsa, yang bahkan menjadi suami Ratu Hitan dan mempersatukan suku bangsa menjadi bangsa yang besar? Bahkan sesungguhnya bangsa-bangsa pun hanya merupakan perpecahan yang dibuat-buat oleh manusia sendiri. Karena sesungguhnya, tanpa adanya pemecahan bangsa-bangsa, semua manusia di 4 penjuru lautan adalah saudara, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Konghucu bahwa Suhe Clwe Kai Heng Teya. Di 4 penjuru lautan adalah saudara. Cuy sekalian, hendaknya cuy percaya bahwa andai kata pendekar sakti Suling Emas sekarang masih hidup, beliau tentu akan menyetujui persatuan di antara kita. Dan sebagai buktinya bahwa saya, Puteri Nirahai, tidak membohong dan masih mempunyai hubungan dengan keluarga Suling Emas. Hendaknya cuy sekalian suka memandang pusaka ini. Tangan Puteri Nirahai bergerak dan berkelebatlah sinar kuning emas yang menyilaukan mata. Ternyata sebatang suling emas telah berada di tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Suling emas. Banyak mulut mengucapkan kata-kata ini penuh takjub dan hormat. Dan mereka yang tadinya masih ragu-ragu, baru setengah tunduk oleh bujukan kata-kata Puteri Nirahai, kini menjadi tunduk benar ketika menyaksikan senjata pusaka keramat itu berada di tangan sang putri. Biarpun orangnya sudah puluhan, bahkan ratusan tahun tidak ada, namun nama besar Suling Emas dikenal oleh semua orang gagah di dunia Kangoi. Dan karenanya, melihat senjata keramat ini semua orang menjadi kagum dan tunduk. Puteri jelita itu tersenyum girang menyaksikan sikap para orang gagah itu dan ia melanjutkan. Selain memiliki pusaka keramat ini, juga terus terang saja tanpa maksud membanggakan dan menyombongkan diri, saya berani mengaku
bahwa saya adalah seorang yang mewarisi ilmu dari pendekar wanita perkasa mutiara hitam. Melihat hubungan saya dengan suling emas dan mutiara hitam, masih perlukah diragukan bahwa saya tidak mempunyai niat buruk terhadap cuy sekalian, orang-orang gagah di dunia Kang Ou? Semua orang makin tunduk dan keadaan sejenak menjadi hening. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara Cheng Chu Hwasyo wakil Xiao Limpai, suaranya tenang namun mengandung wibawa. Dan suara itu menggetarkan jantung karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga Ki Kang. Omi Tohut. Apa yang diucapkan oleh Kounio amat benar dan melihat senjata keramat itu, siapakah yang tidak akan tunduk? Siapakah pula orangnya di dunia ini yang menghendaki perang yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan kepada rakyat jelata? Akan tetapi, Kounio Pinceng ingin sekali mengetahui, kalau benar Kounio tidak mempunyai niat buruk terhadap kami. Mengapakah dua orang murid Xiao Limpai, yaitu Liok Sibok dan Liong Ki Tek, dua di antara Xiao Lim Chit Kiam, telah dibunuh? Semua orang menjadi tegang hatinya mendengar ini, apalagi ketika Lok Sencu, orang pertama dari tiga orang tokoh Hoa Sanpai, berkata nyaring. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Cheng Chu Hwasyo. Kalau tidak mempunyai niat buruk, mengapa tokoh besar Xiao Limpai dibunuh? Kemudian kesalahannya ditimpakan kepada Hoa Sanpai dengan jalan melemparkan fitnah? Suasana menjadi makin tegang. Apalagi bagi Han Han yang mengintai dari tempat persembunyiannya, karena dia sebagai orang luar mengetahui benar akan fitnah itu yang menjadi siasat licin Nirahai. Bahkan dia terlibat dalam urusan itu. Maka pemuda buntung ini mendengarkan penuh perhatian dan seperti orang-orang yang hadir di situ, ia pun memandang ke arah Putri Nirahai ingin tahu apa yang akan menjadi jawaban putri itu. Semua orang tercengang dan terheran melihat putri cantik itu tetap tenang, bahkan kini tersenyum manis. Sedikit pun tidak menjadi gugup menghadapi pertanyaan dari pihak Xiao Limpai dan Hoa Sanpai yang merupakan serangan hebat itu. Putri itu memandang tajam ke arah Cheng Chu Hwasyo, kemudian menjura dan berkata, suaranya tetap merdu dan tenang. Maaf, Lo Suhu. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, juga pertanyaan dari Toti yang wakil Hoa Sanpai yang sifatnya sama. Lebih dulu saya hendak mengajukan pertanyaan dengan harapan agar Lo Suhu sudi menjawab secara sejujurnya. Pertama, dalam pertandingan perorangan terdapat istilah curang kalau orang itu menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pertandingan. Akan tetapi, di dalam keadaan perang, terdapat istilah siasat. Dan apakah seorang panglima yang menggunakan siasat dalam perang untuk menjebak pihak musuh dapat disebut curang pula? Siasat dalam perang bukanlah kecurangan, jawab Cheng Chu Hwasyo dan semua orang mengangguk. Karena siapakah yang akan dapat mengatakan bahwa siasat dalam perang itu curang? Terima kasih, kata Nirahai sambil tersenyum. Pertanyaan kedua. Kalau seorang prajurit dalam perang membunuh lawan, tanpa peduli siapa lawan yang berada di pihak musuh itu, apakah dia dianggap bersalah dan menjadi seorang pembunuh keji? Tentu saja tidak, jawab pula Cheng Chu Hwasyo. Membunuh musuh dalam perang merupakan pelaksanaan tugasnya. Kini Nirahai tersenyum manis sekali, sepasang matanya berseri-seri dan suaranya merdu dan nyaring. Terima kasih Lo Suhu. Jawaban-jawaban Lo Suhu memang tepat sekali dan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Dan sekarang terjawablah pertanyaan-pertanyaan Lo Suhu sebagai wakil Xiao Limpai dan Totiang sebagai wakil Hoa Sanpai. Sesungguhnya, saya yang kini mendapat kehormatan memegang pusaka keramat dari pendekar sakti suling emas. Dan mengaku sebagai ahli waris ilmu-ilmu pusaka mutiara hitam, seujung rambut pun tidak mempunyai rasa permusuhan.
apalagi kebencian terhadap para orang gagah di dunia Kangoi. Sebaliknya, saya bahkan menaruh hormat dan kagum. Akan tetapi mengapa saya membunuh dua orang tokoh Xiao Walimpai? Karena tugas saya, tugas seorang prajurit kerajaan ayahanda Kaisar. Dan mengapa pula saya menggunakan fitnah kepada Hoa Sanpai, menggunakan siasat untuk mengadu domba antara Xiao Walimpai dan Hoa Sanpai? Karena tugas saya sebagai panglima dalam perang. Semua yang saya lakukan itu demi tugas dan terjadi dalam perang. Permusuhan dalam perang bukanlah permusuhan pribadi. Karena kalau peristiwa yang timbul sebagai akibat perang lalu dijadikan dendam pribadi, saya kira di dunia ini akan terjadi dendam-mendendam yang tiada habisnya. Saya harap saja Lo Su wakil Xiao Walimpai dan Toti yang wakil Hoa Sanpai dapat menerima penjelasan saya ini yang keluar dari hati. Bukan sekedar alasan kosong untuk menghindarkan diri dari kesalahan. Semua orang yang mendengar ucapan putri itu diam-diam terpaksa harus membenarkannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang kakek yang berpakaian pengemis bangkit berdiri. Han dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang anggota Pelian Kaipang, yang dengan sikap gagah berkala lantang. Semua uraian Kounio memang tepat dan sebagai orang-orang gagah kita harus dapat menangkap kebenarannya. Sudah menjadi hak dan kewajiban Kounio untuk bertugas membela bangsa dalam perang, dan hal ini memanglah kewajiban suci orang gagah. Akan tetapi, kami pun, orang-orang gagah yang menjunjung tinggi kepahlawanan, kami berkewajiban pula untuk membela negara dan bangsa, menentang penjajah tanah air dari bangsa asing. Kalau sekarang kami menyetujui uluran tangan pemerintah Manchu untuk bekerja sama, bukankah hal itu berarti hendak menyeret kami patriot-patriot gagah menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang rendah dan hina? Semua mata orang gagah yang hadir di situ mengeluarkan sinar bersemangat, dan Han makin tertarik. Ingin sekali mendengar bagaimana tangkisan putri yang cerdik itu terhadap serangan yang amat hebat ini. Akan tetapi putri itu tersenyum dan tetap tenang saja. Setelah memandang ke arah penyerangnya dengan sinar mata tajam, ia lalu menjawab. Pertanyaan Long Hiong mengandung beberapa hal yang perlu saya jawab satu demi satu. Pertama, Long Hiong menyatakan bahwa tanah air dijajah oleh bangsa asing. Manakah bangsa asing? Bangsa kita yang besar mempunyai puluhan suku bangsa, di antaranya suku bangsa Hitan, Mongol, Manchu dan lain-lain. Dan suku bangsa yang tersebar di daerah utara dan barat di tanah air kita yang luas. Jadi kalau sekarang negara berada di dalam bimbingan tangan suku bangsa Manchu, tidak dapat dikatakan bahwa tanah air dijajah bangsa asing. Di dalam catatan sejarah masih dapat diperiksa betapa eratnya hubungan antara suku bangsa ini. Kalau suku bangsa Manchu dianggap bangsa asing, bagaimana dengan suku bangsa Hitan? Kalau Hitan merupakan bangsa asing, apakah cuy sekalian hendak mengatakan bahwa pendekar sakti suling emas memperistri wanita asing? Apakah pendekar wanita mutiara hitam juga berdarah bangsa asing? Dan sekarang tidak tepat kalau dikatakan bahwa kaisar yang bersuku bangsa Manchu merupakan kaisar asing yang menjajah. Lebih tepat dikatakan bahwa ayahanda kaisar telah berhasil menghalau kaisar lalim dan membebaskan rakyat jelata daripada penindasan. Semua orang saling pandang dan kembali uraian itu sukar mereka jawab secara tepat. Karena memang mereka tidak dapat memastikan benar apakah bangsa Manchu termasuk bangsa asing ataukah hanya suku bangsa mereka yang besar. Sekarang hal kedua. Tadi Long Hiong mengatakan bahwa sudah menjadi tugas kewajiban seorang patriot untuk membela bangsanya. Tepat sekali, memang tugas seorang gagah perkasa, seorang patriot untuk membela bangsanya yang tertindas.
Akan tetapi bukan sekali-kali berarti bahwa seorang gagah harus membela kaisarnya yang lalim dan menindas rakyat. Bukan. Buktinya, jauh sebelum suku bangsa Manchu berhasil menumbangkan kerajaan Beng Tiao yang bobrok, telah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sebetulnya merupakan usaha dan perjuangan para orang gagah untuk membela rakyat yang tertindas dan mengenyahkan kaisar dan antek-anteknya yang lalim. Long Long sendiri kalau saya tidak salah duga, tentulah anggota Pelian Kaipang. Dan apakah Pelian Kaipang itu? Bukankah perkumpulan orang gagah ini merupakan kelanjutan daripada Pelian Kau? Perkumpulan yang dahulu tak pernah berhenti berusaha menggulingkan Kaisar Lalim dari kerajaan Beng Tiao? Dan dengan demikian, bukankah usaha suku bangsa Manchu pun merupakan perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan akibat penindasan kerajaan Beng Tiao yang tidak becus? Dengan demikian, antara kami dengan Cui sekalian terdapat cita-cita yang sama, yaitu membebaskan rakyat dari penindasan. Kita sama-sama pejuang dan karenanya sudah sepatutnya kalau kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk mengangkat rakyat yang sudah ratusan tahun ditindas itu agar mereka hidup makmur. Han Han memandang dengan mata terbelalak. Kagum bukan main hatinya. Wanita ini benar-benar luar biasa. Pikirnya dan jantungnya berdebar-debar ketika ia memandang wajah yang cantik itu. Getaran yang aneh seperti terpancar keluar dari wajah itu dan menyentuh lubuk hatinya, membuat ia kagum dan terpesona. Biarpun semua orang kini tak mampu lagi berkutik, kakek pengemis yang berhati keras itu masih tidak mau menyerah kalah. Kounio, kalau benar bahwa kerajaan yang baru ini mengulurkan tangan kepada para patriot, mengapa sampai sekarang Sichuan diserang terus? Bukankah Bu Ongya juga seorang patriot besar yang mengorbankan segalanya untuk mempertahankan nusa bangsanya? Wajah putri itu yang tadinya berseri dan tersenyum-senyum, kini berubah keras, matanya bersinar tajam berwibawa, dan suaranya nyaring berkata, Bu Sam Kui sama sekali bukan seorang pejuang yang membela rakyat. Dia berjuang untuk kepentingan sendiri, untuk menjadi raja. Lebih buruk lagi, dia adalah pengkhianat yang bermuka dua. Semua orang terkejut mendengar ini dan ada yang mengeluarkan seruan-seruan marah dan penasaran. Melihat ini, Nirahday cepat menyambung. Hendaknya Cui sekalian jangan silau oleh tipuan pengkhianat licik itu dan marilah kita ikuti riwayatnya. Bu Sam Kui dahulunya siapa? Dia seorang panglima kerajaan Beng Tiao, dan dia telah memberontak terhadap kerajaan Beng Tiao dengan dalih hendak membasmi Kaisar Beng Tiao yang lemah dan lalim. Dia mengajak suku bangsa Manchu yang pada waktu itu dipimpin oleh Paman Pangeran Durgan untuk bersekutu. Setelah kami berhasil menyerbu ke selatan, Bu Sam Kui memperlihatkan muka kedua dan memusuhi kami. Dia tidak hanya berkhianat terhadap Beng Tiao, akan tetapi berkhianat pula terhadap kerajaan baru. Orang macam itu mana ada harganya? Dia melawan kerajaan baru semata-mata karena hendak mengangkangi kerajaan dan hendak mengangkat diri sendiri menjadi raja. Sama sekali bukan hendak membela rakyat. Hal ini diketahui baik oleh Pangeran Qiu yang bijaksana. Sehingga kini Pangeran Qiu yang diwakili oleh kedua orang pendeta lama yang terhormat ini, Tian Tok Lama dan Tai Li Lama, bersama-sama suku bangsa Tibet menerima uluran tangan kami. Bu Sam Kui mengobar-ngobarkan perang, membuat rakyat makin sengsara. Akan tetapi, dia hanya tinggal menanti saatnya untuk kami hancurkan. Sekali lagi, harap Cui tidak tertipu oleh kepalsuan orang yang bermuka dua itu. Hening sampai lama sekali setelah Nirahai mengeluarkan ucapan yang penuh semangat ini. Kakek pengemis mengeritkan keningnya, berpikir dan menjadi ragu-ragu akan pendiriannya semula. Tiba-tiba terdengar Cheng Chu Hwasyo berkata,
Bagaimana kami dapat mengetahui bahwa pemerintah baru ini tidak sama buruknya dengan yang lama? Apakah buktinya bahwa suku bangsa Manchu yang telah berhasil memegang pimpinan ini mempunyai niat yang mulia terhadap rakyat? Kembali Nirahaya tersenyum. Pertanyaan yang tepat dan penting. Lo Suhu dan jawabannya tentu saja memerlukan bukti. Saya tidak akan membujuk Cui sekalian orang-orang gagah untuk percaya begitu saja. Akan tetapi marilah kita sama-sama membuktikan sendiri. Saya pun mempunyai darah keturunan keluarga Suling Emas, tanpa malu-malu saya pun menggolongkan diri sebagai ksatria. Andai kata kelak ternyata bahwa kaisar kita lalim, biarpun kaisar itu ayah saya sendiri, apakah saya akan tinggal diam? Tidak, saya tetap akan bergandeng tangan dengan Cui untuk menentang kelaliman dan membela rakyat yang tertindas. Terdengar sorakan gembira menyambut ucapan ini dan Han Han menarik napas panjang. Wanita hebat sukar dicari keduanya. Cantik jelita, lihai ilmunya dan cerdik bukan main, akan tetapi juga gagah perkasa. Dia mau percaya bahwa seorang seperti Putri Nirahaya itu tentu akan memegang janjinya.